Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama, saya sendiri, Murni, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini dan sebagai pemateri pertama. Yang kedua, ada Tias Jauhar Insyah sebagai pemateri ke-6. Yang ketiga, ada Irfan Fajar Maulana sebagai pemateri ke-5. Yang keempat, ada Yusuf Arifin sebagai pemateri ke-3. Yang kelima, ada Agisni Bitakwaya sebagai pemateri ke-4. Dan yang ke-6, ada Nana Nasirah sebagai pemateri ke-2. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mata kuliah evaluasi pembelajaran fisika pada bab 9, yaitu teknik pengolahan hasil evaluasi. Ada 6 pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, teknik pengolahan hasil tes, yang kedua, skor total atau total skor, yang ketiga, konversi skor, yang keempat, cara memberi skor untuk skala sikap, yang kelima, cara memberi skor untuk domain psikomotor, yang keenam, pengolahan data hasil tes, yaitu PAP dan PAN. PAP adalah penilaian acuan patokan dan PAN adalah penilaian acuan norma. Langsung saja, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu teknik pengolahan hasil tes. Menurut referensi yang saya baca, yaitu buku Zainal Arifin tahun 2006, dalam mengolah data hasil tes, ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh. Langkah pertama adalah men-skor atau penskoran, yaitu memberi skor pada hasil tes yang dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk memperoleh skor mentah, diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Langkah kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Norma tertentu di sini maksudnya adalah kompetensi dasar dan kompetensi inti. Langkah ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik berupa huruf maupun angka. Langkah keempat, melakukan analisis soal atau jika diperlukan, untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, atau difficult index, dan daya pembeda. Jika data sudah diolah dengan aturan-aturan tertentu, yaitu 4 langkah pokok di atas, langkah selanjutnya adalah menafsirkan data sehingga dapat memberikan makna. Untuk menafsirkan data, ada 2 jenis penafsiran data, yaitu yang pertama, penafsiran data kelompok, dan yang kedua adalah penafsiran data individual. Penafsiran kelompok adalah penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok berdasarkan data hasil evaluasi, seperti prestasi kelompok, rata-rata kelompok, dan sikap kelompok terhadap guru dan materi yang diberikan, dan distribusi nilai kelompok. Tujuan utamanya yaitu sebagai persiapan untuk melakukan penafsiran kelompok untuk mengetahui sifat-sifat tertentu pada suatu kelompok dan untuk mengadakan perbandingan antara kelompok. Penafsiran individual adalah penafsiran yang hanya tertuju pada individu saja atau pada perseorangan. Misalnya, dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Tujuan utamanya yaitu untuk melihat tingkat kesiapan peserta didik atau readiness, pertumbuhan fisik, kemajuan belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Berdasarkan penafsiran data, baik secara kelompok maupun individual, guru dapat memutuskan bahwa peserta didik mencapai taraf kesiapan yang memadai atau tidak, ada kemajuan yang berarti atau tidak, ada kesulitan atau tidak. Untuk cara memberi skor mentah untuk tes uraian,
yaitu dengan menggunakan bobot atau weight, artinya adalah bobot soal tersebut. Bobot yang pertama, yaitu dinyatakan dalam skor maksimum sesuai dengan tingkat kesukarannya atau tingkat kesulitannya. Misalnya untuk soal yang mudah, mendapatkan skor maksimumnya adalah 6. Untuk soal sedang, skor maksimumnya adalah 7. Dan untuk soal sukar atau paling sulit, maksimumnya adalah 10. Kemudian, bobot yang kedua dinyatakan dalam bilangan-bilangan tertentu, sesuai dengan tingkat kesukaran soal. Misalnya, soal yang mudah diberi bobot 3, soal sedang diberi bobot 4, dan soal sukar diberi bobot 5. Dapat dilihat pada PowerPoint yang sudah kami buat, yaitu contoh 1. Seorang peserta didik diberi 3 soal dalam bentuk uraian. Setiap soal diberi skor X, maksimum dalam rentang 1-10, sesuai dengan kualitas jawaban peserta didik. Digunakan perhitungan skor dengan sistem bobot yang pertama, yaitu rumusnya, skor sama dengan sigma X dibagi sigma S, dengan sigma X adalah jumlah skor, S adalah jumlah soal. Dengan tabel yang sudah diketahui, skor peserta didik adalah 23/3 sama dengan 7,67. Dengan contoh soal yang kedua, yaitu bobot kedua, seorang peserta didik dites dengan 3 soal dalam bentuk uraian. Masing-masing soal diberi bobot sesuai dengan tingkat kesukarannya masing-masing, yaitu bobot 5 untuk soal yang sukar, bobot 4 untuk soal yang sedang, dan bobot 3 untuk soal yang mudah. Tiap-tiap soal diberikan skor X dengan rentang 1-10 sesuai dengan kualitas jawaban yang benar. Kemudian, skor X yang dicapai oleh setiap peserta didik dikalikan dengan bobot setiap soal. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut, sesuai tabel yang sudah kami berikan pada PowerPoint. Dihitung dengan menggunakan rumus skor sama dengan sigma XB per sigma B. Dengan keterangan TK adalah tingkat kesukaran, yaitu mudah, sedang, dan sukar. X adalah skor setiap soal, B adalah bobot sesuai dengan tingkat kesukaran soal, yaitu bobotnya ada yang berbobot 3, 4, dan 5. Sigma XB adalah jumlah hasil perkalian X dengan B. Jadi, untuk skor peserta didik, yaitu 120 dibagi 12, sama dengan 10. Pedoman penskoran di atas yang sudah saya jelaskan hanya dapat digunakan untuk bentuk uraian biasa, yaitu uraian bebas atau uraian terbatas. Nah, untuk bentuk uraian objektif atau BUO dan bentuk uraian non-objektif atau BUNO harus menggunakan pedoman seperti yang ada di PowerPoint, yaitu soal bentuk uraian objektif atau BUO dengan indikator dapat menentukan harga satuan dari campuran dua jenis bahan yang berbeda harga. Dengan soal, Bu Anggi, seorang pedagang beras eceran, membeli 30 kg beras jenis X seharga 180.000, kemudian dicampur dengan 10 kg beras jenis Y dengan seharga 40.000. Pertanyaannya adalah, yang pertama, berapa kilogram berat seluruh beras yang dibeli Bu Anggi? Yang kedua, berapa rupiah uang yang dibayarkan oleh Bu Anggi? Yang ketiga, berapa harga beras campuran tiap kilogram? Dengan kunci jawaban yang sudah ada di PowerPoint, masing-masing skornya adalah 1. A adalah 30 kg ditambah 10 kg sama dengan 40 kg. Jawaban untuk yang pertanyaan kedua, 180.000 ditambah dengan 40.000 adalah 220.000.
Untuk pertanyaan yang C, jawabannya adalah harga beras campuran tiap kilogram adalah 220.000 dibagi 40 kilogram, mendapatkan hasil 5.500. Jadi skor maksimumnya adalah 4. Untuk soal bentuk uraian non-objektif atau BUNO, yaitu terdapat pada puisi dengan tabel penskoran yang sudah kami berikan pada PPT, yaitu tema dan alasan-alasannya, memperoleh masing-masing skornya yaitu 0 sampai 5. Masih dalam hal bentuk soal non-objektif, yang kedua adalah latar puisi dan alasan-alasannya menggunakan skor 0 sampai 5. Yang ketiga adalah ejaan penulisan. Ejaan dalam hal ini adalah EYD atau ejaan yang disempurnakan dan sekarang sudah berubah menjadi PEUBI. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah struktur bahasa. Nah, struktur bahasa ini adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan skor 0 sampai 5. Kemudian, skor maksimumnya adalah 30 jika memperoleh skor 5 semua. Untuk cara memberi skor mentah dalam tes objektif, yaitu yang pertama, tanpa rumus tebakan atau non-guessing formula, yaitu dengan menghitung skor sama dengan menghitung jumlah jawaban yang benar saja. Jadi untuk jawaban yang salah tidak diikutkan. Untuk yang kedua, menggunakan rumus tebakan atau guessing formula, yaitu dikelompokkan menjadi untuk A, untuk item bentuk benar salah atau true false, dihitung dengan menggunakan rumus S sama dengan sigma B min sigma S dengan keterangan S adalah skor yang dicari. Sigma B adalah jumlah jawaban yang benar, sigma S adalah jumlah jawaban yang salah. Kemudian untuk item B adalah item bentuk pilihan ganda atau multiple choice dengan menggunakan rumus S sama dengan sigma B min sigma S dibagi N min 1. Dengan keterangan bahwa S adalah skor yang dicari, sigma B jumlah jawaban yang benar, sigma S jumlah jawaban yang salah. Kemudian untuk N adalah jumlah alternatif jawaban yang disediakan, atau dengan kata lain, pilihan jawaban yang disediakan. Dan untuk 1 adalah bilangan tetap. Menurut Ainur Rafiq, cara penskoran tes bentuk pilihan ganda dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, penskoran tanpa koreksi. Jadi, tanpa koreksi itu artinya tidak dikoreksi dengan menggunakan rumus S sama dengan B dibagi N dikali 100 dengan skala 0 sampai 100. Mempunyai keterangan bahwa B adalah jumlah jawaban yang benar dan N adalah jumlah soal. Kemudian, penskoran ada koreksi jawaban. Nah, hal ini adalah mengoreksi jawaban yang ada dengan rumus S sama dengan B min S dibagi P min 1 dibagi N dikali 100 dengan keterangan bahwa S adalah sama yaitu dengan skor yang dicari, kemudian B jumlah jawaban yang benar, S jumlah jawaban yang salah, N jumlah alternatif jawaban yang disediakan, dan 1 adalah bilangan tetap. Nah, S di sini ada S kecil dan S besar. Nah, untuk S kecil adalah jumlah jawaban yang salah. Kemudian penskoran dengan butir beda bobot. Dengan rumus sigma B dikali B dibagi SI kali 100% dengan keterangan di situ tertulis ada B kapital dan B kecil. Nah, untuk B kapital adalah jumlah soal yang dijawab dengan benar. Sedangkan untuk B kecil adalah bobot setiap soal. Jadi setiap soal itu mempunyai bobot masing-masing. Untuk SI adalah skor ideal, skor yang mungkin dicapai jika semua soal dapat dijawab dengan benar. Kembali lagi, untuk cara memberi skor,
mentah pada tes objektif, yaitu yang selanjutnya adalah untuk soal bentuk menjodohkan atau matching menggunakan rumus S sama dengan sigma B. Dengan hal ini S adalah skor yang dicari, sigma B adalah jumlah jawaban yang benar. Nah, untuk yang selanjutnya adalah untuk soal bentuk singkat atau short answer dan melengkapi, yaitu completion. Menggunakan rumus yang sama dengan soal bentuk menjodohkan, yaitu S sama dengan sigma B. Dengan S adalah skor yang dicari, kemudian sigma B adalah jumlah jawaban yang benar. Perkenalkan, nama saya Nana Nasiro, NIM 19080666045. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Murni tentang teknik pengolahan hasil evaluasi poin B, tentang skor total atau biasa disebut dengan total skor. Skor total adalah jumlah skor yang diperoleh dari seluruh bentuk soal setelah diolah dengan rumus tebakan atau biasa disebut dengan guessing formula. Jika kita mengambil contoh-contoh dari poin B ini, maka skor total siswa adalah dengan menjumlahkan. Contohnya 20 ditambah 6 ditambah 5 lalu ditambah 7 sama dengan 38. Nah, skor ini selanjutnya disebut dengan skor mentah atau raw score. Setelah dihitung skor mentah setiap peserta didik, langkah selanjutnya adalah mengolah skor mentah tersebut menjadi nilai-nilai. Nah, jadi pengolahan skor dimaksudkan untuk menetapkan batas lulus atau biasa disebut dengan passing grade, dan untuk mengubah skor mentah menjadi skor terjabar atau biasa disebut dengan drive score atau skor standar. Untuk menentukan batas lulus, terlebih dahulu harus dihitung rata-rata atau mean dan simpangan baku atau biasa disebut dengan standard deviation. Kemudian, mengubah skor mentah menjadi skor terjabar atau skor standar berdasarkan kriteria atau norma tertentu. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut tentang perhitungan rata-rata dan simpangan baku, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang pendekatan penafsiran hasil evaluasi, karena perhitungan kedua teknik statistik dasar berkaitan dengan pendekatan yang digunakan. Nah, selanjutnya untuk poin C akan disampaikan oleh Mas Yusuf. Konversi skor dapat dilakukan melalui persamaan, yaitu epsilon x per epsilon s dikali 10 untuk skala 0 sampai 10 dengan keterangan epsilon x adalah jumlah skor mentah dan epsilon s adalah jumlah soal. Konversi skor harus dilakukan dengan pola konversi. Yang pertama adalah membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma yang absolut. Pendekatan seperti ini disebut sebagai pendekatan acuan patokan. Yang kedua adalah membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan norma yang relatif. Pendekatan yang seperti ini disebut sebagai penilaian acuan norma. Dan yang ketiga adalah membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan norma gabungan, yaitu norma gabungan antara norma yang. Terima kasih atas waktunya. Saya Ahisi Pitakwaya, izin memaparkan materi tentang cara memberi skor untuk domain afektif atau skala sikap. Jadi, salah satu prinsip utama evaluasi itu adalah adanya prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif ini itu objek evaluasi itu tidak hanya ada domain kognitif saja, akan tetapi itu ada afektif dan psikomotorik. Tidak hanya dimensi hasil, akan tetapi juga ada dimensi proses. Dalam dimensi domain afektif ini itu paling tidak itu ada dua komponen yang penting untuk diukur, yaitu skala sikap dan minat peserta didik itu terhadap suatu pelajaran.
Sikap peserta didik terhadap suatu pelajaran itu bisa positif, negatif, atau netral. Akan tetapi, harapan seorang guru itu terhadap sikap peserta didik tertentu itu yang positif, sehingga dapat menimbulkan minat belajar yang baik. Sikap maupun minat belajar dapat mempengaruhi prestasi belajar. Oleh sebab itu, tugas seorang guru itu dapat mengembangkan sikap positif dan meningkatkan minat belajar peserta didik terhadap suatu pelajaran. Jadi di sini itu dapat misal guru fisika itu dapat mengembangkan sikap positif dan meningkatkan minat belajar peserta didik dalam suatu pelajaran fisika untuk mendapatkan hasil prestasi belajar yang maksimal dari peserta didik tersebut. Lalu bagaimana sih cara untuk mengukur sikap dan minat belajar peserta didik? Jadi kita itu dapat menggunakan model skala seperti skala sikap dan skala minat. Skala sikap ini dapat menggunakan 5 skala. Yang pertama, skala sangat setuju, 2 setuju, 3 tidak tahu, 4 tidak setuju, 5 sangat tidak setuju. Skala yang digunakan itu 5, 4, 3, 2, 1. Itu untuk pernyataan yang positif. Dan 1, 2, 3, 4 itu untuk pernyataan yang negatif. Begitu juga untuk skala minat. Skala minat itu kita itu dapat menggunakan 5 skala juga. Yang pertama itu sangat berminat, yang kedua berminat, yang ketiga sama saja, yang keempat kurang berminat, dan yang kelima tidak berminat. Bagaimana sih cara memberikan skor skala sikap dan skala minat? Jadi contohnya seorang guru pendidikan fisika, ia ingin mengukur minat peserta didik terhadap pelajaran fisika. Ia menyusun skala minat dengan 10 pernyataan. Jika rentang skala yang digunakan itu adalah 1 sampai 5, maka skor terendah seorang peserta didik adalah 10, buka kurung 10 kali 1 sama dengan 10, dan skor tertinggi adalah 50, buka kurung 10 kali 5 sama dengan 50. Dengan demikian, median dari skala tersebut itu 10 ditambah 50 dibagi 2, hasilnya 30. Jika dibagi 4 kategori, maka akan diperoleh tingkatan minat sebagai berikut. Skor 10 sampai 20 termasuk tidak minat. Skor 21 sampai 30 termasuk kurang minat. Skor 31 sampai 40 termasuk berminat. Skor 41 sampai 50 termasuk sangat berminat. Oke, lantas bagaimana sih contoh soal skala sikap yang diberikan guru terhadap siswa? Jadi dalam skala sikap ini terkadang guru itu memberikan suatu angket berupa angket skala sikap siswa. Dalam angket tersebut juga terdapat petunjuk di atas dan nanti itu ada keterangannya untuk opsinya, misal setuju dan tidak setuju. Untuk pertanyaannya itu seperti nomor 1 ya. Pendidikan fisika adalah mata pelajaran yang saya sukai. Nanti di situ siswa dapat memilih setuju atau tidak setuju. Dan untuk pertanyaan yang kedua itu pendidikan fisika adalah mata pelajaran yang sangat sulit. Setuju atau tidak setuju. Nanti bisa di checklist. Untuk yang
pernyataan yang nomor 3 itu saya selalu berusaha agar kemampuan kreativitas dalam fisika saya meningkat. Itu nanti setuju atau tidak setuju. Terus saya tidak mampu mengerjakan soal-soal fisika yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Setuju atau tidak setuju. Mungkin untuk contoh soal sikap itu seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian E, yaitu cara memberi skor untuk domain psikomotor. Jadi, dalam domain psikomotor, pada umumnya yang diukur adalah penampilan atau kinerja. Untuk mengukurnya, guru dapat menggunakan tes tindakan melalui simulasi, unjuk kerja, atau tes identifikasi. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah skala penilaian yang terentang dari sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sampai dengan tidak baik. Nah, seperti Anda lihat di dalam PPT, ada contoh yaitu Pak Bambang, seorang guru agama, ingin mengetahui bagaimana seorang peserta didik melaksanakan sholat yang baik dan benar. Untuk itu, Pak Bambang meminta seorang peserta didik A untuk menunjukkan gerakan sholat. Alat ukur yang digunakan adalah skala penilaian sebagai berikut. Nah, pada gambar tabel pemberian skor untuk praktik gerakan sholat ada 6 aspek kalau di contoh ini, yaitu gerakan takbiratul ihram, gerakan ruku, gerakan sujud, tahiyatul awal, tahiyatul akhir, dan salam. Terus skala penilaiannya dari 5 sampai 1. Nah, jadi jika peserta didik A memperoleh skor 6, berarti peserta didik tersebut gagal. Nah, jika peserta didik memperoleh skor 30, maka peserta didik tersebut berhasil, sangat baik. Dengan demikian, mediannya adalah 30 plus 2 dibagi 2 sama dengan 18. Jika dibagi dengan menjadi 4 kategori, maka akan diperoleh tingkatan nilai sebagai berikut, yaitu jika skornya 6 sampai 12 berarti tidak atau kurang baik atau gagal. Nah, jika 13 sampai 18 berarti cukup baik atau cukup berhasil. Nah, terus jika skornya 19 sampai 24 berarti baik atau berhasil. Nah, yang terakhir ada skor 25 sampai 30 berarti sangat baik. Yang berarti sempurna. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya persilakan untuk pemateri selanjutnya untuk melanjutkan penjelasan. Pengolahan data hasil tes PAP dan PAN. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa ada dua pendekatan penafsiran hasil tes, yaitu pendekatan penilaian acuan patokan PAP dan pendekatan penilaian acuan norma. Penilaian acuan patokan atau PAP. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Dengan kata lain, kemampuan-kemampuan apa yang telah dicapai peserta didik sesudah menyelesaikan satu bagian kecil dari satu keseluruhan program. Jadi penilaian acuan patokan meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dan bukan membandingkan seorang peserta didik dengan teman sekelasnya, melainkan dengan suatu kriteria atau patokan yang spesifik. Kriteria yang dimaksud adalah suatu tingkat pengalaman belajar yang diharapkan tercapai sesudah selesai kegiatan belajar atau seluruh kompetensi dasar yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar berlangsung. Misalnya, kriteria yang digunakan 75% atau 80%. Bagi peserta didik yang kemampuannya di bawah kriteria yang telah ditetapkan dinyatakan tidak berhasil dan harus mendapatkan remedial. Tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Penilaian acuan patokan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan, dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Untuk menentukan batas lulus
Dengan pendekatan ini, setiap skor peserta didik dibandingkan dengan skor ideal yang mungkin dicapai oleh peserta didik. Misalnya, dalam suatu tes ditetapkan skor idealnya adalah 100, maka peserta didik yang memperoleh skor 85 sama dengan memperoleh nilai 8,5 dalam skala 0-10. Demikian seterusnya. Contohnya, diketahui skor 52 orang peserta didik sebagai berikut. Pedoman konversi yang digunakan dalam mengubah skor mentah menjadi skor standar pada norma absolut skala 5 adalah tingkat penguasaan 90% sampai 100% menjadi skor standar A, 80% sampai 89% skor standar B, 70% sampai 79% skor standar C, 60% sampai 69% skor standar D, dan kurang lebih dari 59% menjadi skor standar E. Jika skor maksimum ditetapkan berdasarkan kunci jawaban 60, maka penguasaan 90% sama dengan 0,90 kali 60 sama dengan 55. Penguasaan 80% sama dengan 0,80 kali 60 sama dengan 48, dan seterusnya. Skor mentahnya 54-60 skor standar A, 48-53 skor standar B, 42-47 skor standar C, 36-41 skor standar D, dan lebih dari 35 skor standar E. Jika dikehendaki standar 10, maka skor peserta didik dapat dikonversikan dengan pedoman sebagai berikut, seperti pada tabel. Dengan demikian, tabel konversinya sebagai berikut. Penafsiran dengan pendekatan PAP dapat juga menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Mencari akar ideal, yaitu akar yang mungkin dicapai oleh peserta didik jika semua soal dapat dijawab dengan benar. Mencari rata-rata ideal dengan rumus X ideal sama dengan 1/4 X skor ideal. Mencari simpangan baku ideal dengan rumus S ideal sama dengan setengah X rata-rata ideal. Menyusun pedoman konversi sesuai dengan kebutuhan. Maka penyelesaian yang didapat adalah mencari skor ideal, yaitu 60. Mencari rata-rata ideal, yaitu setengah kali 60 sama dengan 30. Mencari simpangan baku ideal, yaitu setengah dikali 30 sama dengan 10. Menyusun pedoman konversi. Skala 5. A, 45, B, 35, C, 25, D, 15. Dengan demikian, skor 32 nilainya C, skor 20 nilainya D, skor 35 nilainya C, skor 24 nilainya D, dan skor 17 nilainya D. Skala 10 dapat dilihat dalam konversi berikut. Dengan demikian, skor 32 nilainya 5, skor 20 nilainya 3, skor 35 nilainya 6, skor 24 nilainya 4, dan skor 17 nilainya 2. Menafsirkan skor dengan skala 0 sampai 100 atau disebut T-skor. Rumusnya adalah 50 ditambah X min per S dikali 10. Konversi dengan Z-skor. Z-skor adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa besarnya simpangan baku seseorang berada di bawah atau di atas rata-rata dalam kelompok tersebut. Rumus yang digunakan adalah X min per S. Peringkat atau ranking. Penafsiran skor mentah dengan cara pengurutan ranking. Caranya adalah dengan mengurutkan skor mulai skor terbesar sampai dengan skor terkecil. Yang kedua adalah penilaian acuan norma atau PAN. Dalam penilaian acuan norma, maka angka skor seorang peserta didik ditentukan dengan cara membandingkan hasil belajarnya dengan hasil belajar peserta didik lainnya dalam satu kelompok atau kelas. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan jenjang hasil belajar, sehingga dapat diketahui kedudukan relatif seorang peserta didik dibandingkan dengan teman sekelasnya. Tujuan penilaian ini adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok tingkat kemampuan, mulai dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Secara ideal, pendistribusian tingkat kemampuan dalam satu kelompok menggambarkan suatu kurva normal. Langkah-langkah pengolahan data dalam pendekatan acuan normal adalah A. Mencari skor mentah setiap peserta didik, B. Menghitung rata-rata aktual dengan rumus X aktual sama dengan MD plus
RFD per N kali I. Menghitung simpangan baku S aktual dengan rumus sebagai berikut. Menyusun pedoman konversi. Dengan contoh, diketahui 50 orang peserta didik adalah mengikuti ujian akhir semester antara pelajaran pendidikan fisika memperoleh skor sebagai berikut. Langkah lain dalam pengolahan data PAN. Mencari banyak kelas interval dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Mencari interval kelas dengan rumus rentang dibagi banyaknya kelas. Menyusun daftar distribusi frekuensi. Yang A, menyusun skor kecil sampai dengan skor terbesar. Untuk membuat kelas interval dapat digunakan rumus Stargess. Yang pertama, mencari rentang atau range. Dalam pendistribusian frekuensi skor tes pendidikan fisika, didapatkan tabel berikut, sehingga mendapatkan jumlah 52. B. Menghitung rata-rata aktual. C. Menghitung simpangan baku, sehingga didapatkan tabel sebagai berikut dengan jumlah 52, FD4, dan FD kuadrat 148. Untuk menghitung rata-rata dengan rumus MD plus sigma FD per N dikali I, sehingga diperoleh hasil 34,38. C. Menghitung simpangan baku aktual dengan rumus sebagai berikut, sehingga didapatkan hasil 8,79. Menyusun pedoman konversi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.